Shalom teman-teman semuanya, kita akan menyaksikan diskusi antara Yonathan Nandar dan Bang Edis. Mereka akan mendiskusikan satu topik, siapa penulis Al-Quran dan siapa penulis Alkitab. Mari kita saksikan teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Nandar, kenapa kamu masih nekat datang juga, Nandar? Coba kamu jawab dulu aja ini, siapa penulis Quran? Baik, siapa penulis gospel? Saya tanya. Ada yang tidak diketahui, ada yang diketahui. Di mana dalilnya? Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Enggak, sebentar. Kamu kan nanya sama saya. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Kamu udah nanya duluan, Nandar. Jangan kabur. Nandar, ada yang tidak diketahui, ada yang diketahui. Yang Sudah? ada yang mana? Saya tanya yang ada yang mana? Yang diketahui. Ya, siapa? Misalnya surat-surat Paulus. Enggak, yang saya tanya. Terus kitab Wahyu. Gospelmu ada yang diketahui gak yang nulis? Oh, Yohanes. Saya tanya nih, kamu punya 4 gospel kanonik dan sinoptik. Kamu udah saya jawab. Sekarang jawab dulu. Siapa penulis? Ya. Siapa? Jangan lari kau. Kamu punya 4 gospel. Ini lari, jangan lari. Kamu punya 4 gospel sinoptik Nandar, dan non sinoptik. Nandar, saya tanya, sebentar. Ini gimana mau diskusi kalau kamu gelagapan gini? Satu-satu kalau ngomong tertib. Saya tanya, siapa yang nulis gospel non sinoptik dan sinoptik? Jawab. Ini saya tunjukkan. Oke, baik, saya jawab ya. Silakan. Penulis kitab Matius, Markus, Lukas itu Markus itu tidak diketahui. Matius, Markus penulisnya tidak diketahui. Lukas, Yohanes. Sedangkan kitab Lukas itu diketahui. Lukas sendiri. Kata siapa? Di mana datanya? Baik, sebentar, satu-satu ya. Terus, oke, baik, saya tunjukkan. Di dalam penutup Injil Yohanes itu dikatakan begini. Dan ya sebentar, saya kutipkan. Mau pakai Yohanes sendiri emang tahu yang nulisnya siapa? Kan ada di situ tertulis. Datanya mana? Kalau gue punya data nih. Ya, baik, sabar. Saya bukakan. Kita ke Yohanes dulu ya. Sebentar. Kita ke Yohanes dulu. Ya, silakan. Pakai data ya. Nih, kalau gua makanya Bible itu palsu. Gua bisa tunjukkan kepalsuannya. Sebentar, saya lagi ngomong. Ya, silakan. Kamu tahu nggak definisi palsu itu apa? Kamu definisi palsu aja nggak tahu. Yang saya tanya ada definisi palsu aja kamu nggak tahu. Jangan lari, jangan gemetar. Sekarang saya tanya, siapa penulis 4 gospel? Tunjukkan datanya. Ya, Lukas, Yohanes tadi siapa? Dikasihinya. Jangan gemetar. Gimana? Nih ya, nah ini. Enggak data, saya data. Di dalam Injil Yohanes tertulis data. Misalnya Yohanes 13 ayat 23. Data bukan asumsi. Ini gimana? Dari Yohanes sendiri kok data gimana sih? Yohanes sendiri nggak jelas yang nulis kok pakai Yohanes. Nandar, kamu kan nanya sama saya. Pertanyaan saya belum kamu jawab ini. Kamu kalau ditanya selalu nanya balik. Enggak, pertanyaan saya aja dulu. Dengar. Pertanyaan saya dulu. Jangan lari. Saya malas diskusi sama kamu karena kamu orangnya kekanak-kanakan begini, Nandar. Saya malas diskusi sama kamu karena kamu orangnya kekanak-kanakan. Jangan lari. Sekarang saya tanya sama kamu. Kitab Quran siapa penulisnya? Justru kamu yang lari dulu deh. Siapa? Penulis kitab Quran siapa? Jawab. Jawab. Iya, jawab. Siapa penulis kitab Quran? Siapa penulis kitab Quran? Jangan lari. Teman-teman lihat nih ya. Siapa penulis kitab Quran? Gua mau jelasin ini. Sudah saya jawab tadi. Penulis Injil Markus. Dengarkan. Penulis Injil Markus tidak diketahui. Tidak ada di situ di dalam Injil Markus itu siapa yang nulis Injil Markus. Sekarang saya tanya sama kamu. Sebentar. Satu-satu. Kau berani ditanya, kau berani Dengar. Kau kan sudah nanya. Nandar, jangan jadi pengecut. Kau jangan jadi pengecut. Sebentar, kau jangan jadi pengecut. Kau sudah tanya sama saya. Siapa penulis? Dengar. Kau sudah nanya sama saya, siapa penulis Injil Markus? Sudah ku jawab dengan tegas, tidak diketahui siapa penulis Injil Markus. Sekarang aku tanya kau, siapa penulis Quran?
Siapa Kau jawab pengarang? dulu siapa penulis Quran? Siapa penulis Quran? Gua jelasin dulu. Yang Ah, penulis siapa Quran penulis Quran? ada Jaini Tunjuk Safi. ayatnya tunjuk. Ayat berapa? Ah. Surat berapa? Dengarkan saya dulu. Surat berapa? Ayat berapa? Mau dijelasin apa enggak? Ya silakan buka surat berapa ayat berapa? Baik ya. Sebentar, gue jelasin dulu ya. Teman-teman, ini saya jelaskan, jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Tadi kau nanya sama saya, dengarkan. Nanda, saya ulangi. Saya ulangi satu kali lagi, dengarkan, saya ulangi. Jangan kau. Nanda, saya ulangi satu kali lagi ya, dengarkan. Kamu bertanya kepada saya, siapakah penulis Injil Markus? Saya Edis TV menjawab dengan tegas. Jikalau Anda merujuk kepada kitab Markus itu sendiri, tidak ditulis di situ siapa penulis Injil Markus. Tapi dari sumber-sumber eksternal bahwa sejarah Kristen atau bapak-bapak gereja itu merujuk kepada Markus. Sudah? Sudah? Nah, sekarang saya tanya balik kamu. Sebentar. Kamu saya tanya balik dulu. Kamu udah nanya saya mau nanya kamu ini. Nanda, ditanggapi dulu. Nanti gua jawab. Sebentar. Dengar. Saya tanya kamu balik nih sekarang. Saya tanya kamu nih. Iya. Takut dia kan? Takut dia. Kok takut gua mau tanggapi? Takut apa? Ya udah silakan. Kita silakan. Ya sudah gini aja pakai timer lu open cam. Pakai timer. Silakan jawab aja. Orang saya lagi diskusi sama yang lain kok. Kamu tiba-tiba datang, saya terima kamu. Kalau gua ngomong nanti lu pasti memotong perkataan gua, makanya pakai timer aja. Gimana? Pakai timer. Udah langsung aja gini. Soalnya kamu ditanya apa dijawab apa nggak jelas. Gini aja tertib. Nandar gini. Saya harap gini Nandar. Saya harap sama-sama dewasa. Nandar, dengarkan. Saya harap kita diskusi sama-sama dewasa, Nandar. Nggak usah cara seperti ini. Dengarkan. Tadi dengarkan Nandar. Tadi kamu sudah nanya sama saya. Kamu sudah nanya sama saya kan, Nandar? Kamu sudah nanya sama saya. Sekarang saya kasih kamu waktu untuk menanggapi. Makanya pakai timer. Lu bisa pakai timer enggak biar gua menjelaskan itu sampai tuntas gitu loh. Takut Nandar. Silakan jelaskan aja. Silakan. Oke, silakan gua jelaskan ya. Baik. Gua jelaskan ya. Teman-teman, kita lihat, kita jelaskan ya. Ini adalah sama dia. Pengecut kamu Nandar. Kamu mute katanya saya. Kamu mute katanya saya. Enggak pernah nge-mute pengecut kamu Nandar. Pengecut kamu Nandar. Jangan kabur. Nge-mute kapan aku nge-mute? Orang aku bisa dengar suaramu. Ada yang ngomong di bawah. Kalau aku nge-mute kamu, nggak mungkin aku dengar suaramu. Dudul. Nih. Penontonmu. Ini penontonmu. Oke, kita lanjut. Ayo. Teman-teman, perhatikan. Nggak di-mute, orang gua bisa dengar suara lu kok mute. Nih, teman-teman ya. Ini sumber dari kekristenan sendiri bahwa kitab Kristen itu kitab palsu. Nih, kita lihat ya. Ini data, teman-teman ya, bukan asumsi. Penerbit PT Canisius, anggota seksama Penerbit Katolik Indonesia. Kita lihat ya. Jadi gospel ini nggak jelas asal-usulnya. Nih saya tunjukkan kepada teman-teman. Injil menurut Matius ya. Coba teman-teman ya. Pengarang, ini saya bacakan, jangan potong kau ya. Secara tradisional, Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus di dalam Matius 9 ayat 9 dan diutus sebagai rasul, yaitu Matius 10 nomor 3, dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi seperti juga pengarang kuno lainnya, ini halaman 19, kita lihat halaman 20. Jadi jangan ngarang, aku mau pakai data. Sang penginjil sendiri, bentar ya. Sang penginjil sendiri sebenarnya tidak pernah menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius. Jangan di-mute ya. Atau mungkin ia adalah seorang misionaris yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Nih, perhatikan yang underline. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat ya bahwa dia bukanlah yang menulis atau mengarang Injil Matius. Yang ngarangnya saja tidak jelas menurut ahli-ahli Bible, bapak-bapak gereja pertama, bagaimana dia adalah firman Tuhan. Sudah? Belum. Sekarang perhatikan teman-teman ya. Edis mengatakan bahwa Injil Lukas dan Yohanes ada yang nulis. Nih gua bacakan datanya. Gua mah data ya. Ini internal kekristenan. Ini Injil menurut Markus. Perhatikan teman-teman ya.
pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya. Tidak kita ketahui. Jeder, ternyata Bibelmu ini palsu. Ini data dari kekristenan itu sendiri. Nah, Sudah? udah. Baik, saya tanggapi ya. Kamu diam kalau saya tanggapi. Jadi inilah orang Kristen ya, jujurnya orang Kristen itu begini. Ketika Anda membaca kitab Matius itu sendiri, Anda baca kitab Matius itu bolak-balik sampai 1000 kali, sampai kiamat Anda tidak akan menemukan siapa kitab penulisnya. Ya, Anda baca kitab Markus sampai kiamat juga Anda tidak akan menemukan siapa penulisnya. Ya, nah berbeda dengan kitab Lukas dan kitab Yohanes. Ya, nah tetapi ingat Nandar, ketika Anda membaca Bible itu secara keseluruhan, ada di situ siapa penulisnya, ada memang yang tidak ada penulisnya, tidak diketahui penulisnya. Nah, kenapa kami percaya, Nandar? Kenapa kami percaya? Ada satu kutipan di dalam Bible, ya, dikatakan bahwa apa yang kami lihat, apa yang kami raba tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Jadi Bible ini dari para saksi mata. Walaupun penulis Bible itu tidak menuliskan bahwa saya namanya inilah yang menulis ini. Untuk kitab-kitab tertentu. Tapi tradisi-tradisi dari bapak-bapak gereja mengatakan bahwa menurut menurut tradisi bapak gereja, kau jangan hilang Nandar. Kau jangan hilang. Kemana kau pergi? Nih. Lari kau. Ya. Menurut tradisi-tradisi Bapak Gereja bahwa Injil Matius itu ditulis oleh Rasul Matius. Injil Markus seperti itu. Itulah kenapa ditulis di situ kata Matius, kata Markon, kata di situ kan kalau Anda buka manuskrip-manuskripnya seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya kamu dengan jujur. Dengan dengan standar yang sama. Jangan kau lari kemana-mana Nandar. Awas kau lari kau ya, dengarkan. Kau buka Al-Quranmu ya. Tunjuk di surat berapa, ayat berapa yang nulis kitab Quranmu itu. Kiamat kau, muter-muter kau di situ. Meninggal kau di situ, ayo jawab kau. Ayat berapa, surat berapa? Ya, nggak jelas, kitabmu itu nggak jelas siapa penulisnya, nggak tahu dari mana itu datangnya. Ayo. Gua jawab, lu mau dijawab apa enggak? Dari Quran, jangan kau cari sumber lain, dari Quran. Dari Quran, langsung. Baik, gua jawab ya. Silakan. Baik, gua jawab ya. Nah, Edis bertanya tentang siapa yang menulis Al-Quran di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak berbicara tentang penulisan Quran. Iya. Nah, terus kamu nanya gitu, ngaca, Nandar ngaca. Pertanyaanmu tuh makan dirimu sendiri. Kenapa gua dipotong? Tadi lu menjawab, gua diamkan sampai selesai. Kenapa? Iya, makanya intinya sudah dapat. Makanya kalau kau nanya itu pikir dulu. Kalau udah kena sama dirimu sendiri. Kenapa? Gak jelas kan? Gak jelas penulis kitabku kan? Gak jelas penulis kitabnya Nandar. Silakan. Kenapa dipotong? Kan gua lagi ngomong. Baik. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang asli, yang mana Rasulullah SAW di dalam. Jangan kau cerita yang lain. Yang saya tanya siapa penulisnya? Gua yang menjawab. Kenapa? Siapa penulisnya? Pakai doktrin, pakai asumsi kok. Loh, gimana sih? Lu mau dijawab apa enggak? Saya tanya. Siapa yang nulis? Ini saya mau jawab. Oke, teman-teman ya, lihat ya. Yang menulis Al-Quran itu banyak sahabat nih. Ya, di mana? Surat berapa? Di surat berapa? Di surat berapa? Di surat berapa? Kemasangannya kau bohong. Kau pendusta. Siapa? Di surat berapa? Kenapa lu nggak bisa diam? Makanya pakai timer aja. Di surat berapa? Ayat berapa? Di surat berapa? Coba lihat ya. Menurut sejarahmu ini, Bible ini nggak jelas asal-usulnya nih. Saya contohkan ya. Kok kau lari ke Bible lagi? Nandar, kau jangan jadi pengecut. Nandar, kau jangan jadi pengecut. Yang kutanya sama kau, siapa penulis Quranmu? Tadi jawab nggak ada data, gue pakai data. Quran, data itu adalah Bible itu sendiri. Yang jadi data itu Bible itu sendiri. Bukan kitab-kitab di luar Bible. Gimana sih kamu? Sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga lihat. Yang menjadi data kita adalah Bible itu sendiri dan Quran itu sendiri. Kita ketahui ini menurut sejarah loh. Lari kok kemana-mana. Oke, Quran, lari dia. Nggak nendang ya teman-teman. Saya nggak nendang.
Bisa dicek dia teman-teman. Lari dia teman-teman, lari. Nggak saya turunkan, ya, nggak saya turunkan teman-teman. Saya bukan seperti itu watak saya teman-teman. Nggak saya turunkan dia. Iya keluar sendiri dia, lari, takut dia. Inilah saya bilang, kalau kamu bikin pertanyaan, kamu siap-siap dengan pertanyaan yang sama itu kena kepada diri kamu. Kan memang sudah saya bilang, Matius itu dia tidak sedang ngasih tahu siapa penulisnya, bukan. Matius itu menulis memberitahu apa yang terjadi, misalnya kitab Lukas nih. Setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata, kemudian aku putuskan untuk membukukan secara teratur bagimu, wahai Theophilus. Kan ada seperti itu. Nah, dengan standar yang sama, Sinandar tadi sudah bilang, Quran itu tidak sedang memberitahukan siapa penulisnya. Kalau kamu bilang penulis Quran itu adalah Zaid bin Sabit, tim panitia ini itu, kamu bilang, itu sumber eksternal, Nanda. Kalau cuma sumber eksternal, ya kami juga bisa ngomong gitu. Bahwa penulis kitab Markus adalah Markus. Kalau cuma ngomong gitu, saya juga bisa. Kalau mau sama-sama menggunakan kitab eksternal. Maksud saya itu dari kitab itu sendiri. Ada nggak dari kitab itu sendiri yang ngomong saya yang nulis ini? Nggak ada, Nandar, nggak ada. Kitab Quranmu itu kamu cari sampai botak palamu, nggak akan di situ ditemukan. Yang nulis kitab ini adalah si Fulan, nggak ada. Sungguh kamu nekat luar biasa, kamu seperti itu. Kalau orang Kristen tuh jujur, enaknya jujur. Karena kami tidak percaya ada kitab jatuh dari langit. Tetapi ada alasan-alasan kami untuk mempercayainya sebagai satu otoritas. Ada. Nih masih datang dia, lari dia. Lari gua di Bennett lo. Alasan terus kau. Kau alasan terus. Alasan apa? Oke. Jadi alasan terus kau. Kena bela, kena inilah, kena bela. Nandar. Udah, sekarang begini Nandar, ku tanya gini, Nandar, coba saya minta sebentar Nandar. Nandar di sini ada 1000, Nandar di sini ada 1000 orang yang nonton. Jangan kamu kecewakan. Sebentar, Nandar, dengarkan dulu. Pakai timer coba. Pakai timer kita ya. Oke, Nandar dengarkan Nandar, dengarkan. Oke, saya dulu. Tadi kau udah dengarkan, biar tertib, dengarkan. Kau penontonmu cuma 5 orang pun, dengarkan. Penontonmu cuma 5 orang, makanya dengarkan di sini dengarkan. Nandar, dengarkan. Nandar, dengarkan. Penontonmu cuma 5 orang, dengar. Di sini ada 1000 orang. Saya dengarkan. Saya harap Nandar, saya harap sekali dengan segala hormat ya, tolonglah diskusi yang dewasa. Sudah? Begini Nandar, jawaban dari kamu tadi sudah jelas saya tangkap bahwa Quran itu tidak sedang memberitahu siapa penulisnya. Bagus, itu jawabanmu yang bagus. Nah, kenapa kamu nggak ngaca? Nah, Bible juga seperti itu Nandar. Ketika kamu baca misalnya Injil Matius itu tidak sedang memberitahu siapa penulisnya. Atau misalnya Injil Markus juga seperti itu. Ya kan? Nah, tetapi ada konfirmasi misalnya di dalam surat-surat Petrus ya. Dikatakan begini, atau surat Yohanes gini. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Nah, jadi kalau masalah kitab-kitab Nandar, memang ada yang tidak diketahui, ada yang diketahui penulisnya. Surat Paulus diketahui penulisnya, yaitu Paulus sendiri. Makanya dikatakan, aku Paulus, dari di sini menulis kepadamu, jelas penulisnya Paulus. Diketahui menurut buku itu sendiri. Nah, kalau kamu mengandalkan sumber-sumber eksternal, ya nanti banyak Nandar. Menurut bapak-bapak gereja, menurut tradisi gereja, bahwa penulisnya itu adalah Rasul Matius. Tapi itu sumber eksternal, bukan sumber-sumber dari Bible itu sendiri. Nah, sama dengan Quranmu Nandar. Kalau kamu baca Quranmu Nandar, sampai botak palamu nggak akan kau temukan itu siapa nulis Quran. Tahu-tahu aja ada di situ, nggak jelas siapa penulisnya, nggak ada itu. Diulang-ulang, kata-kata yang sama itu berulang-ulang kali di situ ada dalam Quran. Diulang di kitab ini, diulang kitab ini, diulang lagi di kitab ini. Yang membuat, ini siapa yang nulis Quran ini gitu loh. Ya kan? Karena udah diulang, di Al-Fatihah diulang, di ini diulang, di Ali Imran diulang lagi, di kalimat yang sama diulang-ulang. Ya,
Itu menunjukkan bahwa Nandar, kitabmu itu sebenarnya kumpulan dari kitab-kitab dari banyak penulis dikumpul jadi satu seperti itu. Nggak jelas siapa penulisnya. Nah, terus kamu bikinlah karang-karangan bahwa yang nulis adalah para sahabat. Itu sumber eksternal. Nah, sekarang saya minta sama kamu dengan standar yang sama. Tunjukkan dari Quran itu sendiri. Siapa yang nulis Quran? Mampus koen. Nah, kan? Waktunya habiskan aja dulu 5 menit. 5 menit. Nggak apa-apa, sisa kita bagi 2. Silakan. Enggak, 5 menit, 5 menit. Biar enak, 5 menit, 5 menit. Silakan Anda lanjut. Oke, intinya sudah saya jelaskan Nandar bahwa enggak usah lah, udah selesai kok saya juga bicara. Lanjut aja. Silakan, biar tertib. Soalnya kalau pakai waktu kau ditanya apa, dijawab apa, kau nggak jelas. Silakan. Silakan. Enggak, waktunya saya punya 5 menit ya. Kita Silakan. mulai. Ya. Jangan lari dari tema ya. Jangan lari dari tema. Kalau kau lari dari tema, aku potong. Dudul, lu 2 arah Dul. Baik teman-teman ya. Saya jelaskan dulu Bible. Kita pembanding ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat teman-teman ya. Ini menurut sejarah Bible sendiri. Kita lihat ini dari Katolik. Ternyata Bible ini nggak jelas asal usulnya teman-teman. Lihat ya teman-teman ya. Kita ambil contoh di dalam halaman 165. Kita lihat ya. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Bagaimana Bible ini dianggap sebagai pijakan sebuah kebenaran, sementara yang nulisnya saja semua Injil tidak diketahui. Makanya teman-teman, saya open cam ya teman-teman ya. Makanya tahun 329 Masehi, namanya Kodeks Vatikanus, dibuat di Vatikan. Perjanjian baru itu baru ada tahun 329 Masehi. Itu nggak jelas asal usulnya. Makanya saya punya ini Kodeks Vatikanus teman-teman. Perhatikan nih. Kodeks Vatikanus, lihat ya teman-teman, ini waktu saya, jangan dipotong. Quranmu kamu sentuh Nandar, pengecut banget kamu. Kenapa waktu saya dipotong? Ini waktu saya, makanya Quranmu nggak kamu sentuh, pengecut kamu penakut. Kenapa kau? Kenapa kau kelojotan? Teman-teman perhatikan. Bukan, Quranmu nggak kamu sentuh. Ini nanti saya sentuh. Kenapa? Ini kan opening. Kenapa kamu takut? Teman-teman, inilah Bible orang Kristen yang aslinya dalam bahasa Yunani yang dibuat di Vatikan 329 Masehi. Sebelum tahun 329 Masehi, Kristen nggak punya kitab. Teman-teman perhatikan nih. Di dalam Markus, teman-teman perhatikan ya, di dalam Markus, ini kata Markon, pasal 15 ayat 27 langsung menclok sampai ayat 28. Kita buka di sini ya. Kenapa ini? Kenapa? Karena Bible palsu. Nih, Edis gua tunjukkan ya. Markus Lari 15. kemana-mana Nandar. Kamu itu makanya saya hilang minat diskusi sama kamu tuh kayak gini loh Nandar. Ternyata teman-teman, Markus 15:28, Markus 15:28 di dalam terjemahan ini adalah tanda kurung kurawal. Kenapa tanda kurung kurawal? Karena ayat itu palsu. Kita lihat di dalam tafsirannya ya. Kita lihat tafsirannya di dalam tafsiran Yerusalem. Nih, perhatikan teman-teman. Ini ayat palsu Bible ini. Ayat ini tidak lain hanyalah kutipan, tidak terdapat dalam kebanyakan naskah, dan dalam Markus tidak asli. Jadi bagaimana orang percaya dengan Bible, ternyata kitabnya adalah palsu. Kita lihat juga nih di dalam Greek New Testament, di dalam The Greek New Testament, ternyata memang Markus 15 dari ayat 27 langsung ke 29. Memang ayatnya palsu. Ini nggak kau sentuh Quranmu Nandar. Quranmu nggak kau sentuh ini. Saya sentuh. Ini waktu Nggak, saya. temanya aja kau nggak ngerti loh. Temanya itu penulisnya Nandar, bukan isinya. Kenapa kau waktu saya diintervensi? Iya, karena kamu lari kemana-mana. Jawab. Kenapa kamu takut? Nih gua jawab ya. Sedangkan Al-Quran itu rujukannya bukan dengan tulisan. Al-Quran itu adalah pewahyuan dengan sistem oral. Di mana di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Nabi Muhammad berkata bukan dari dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yaitu Al-Quran, kemudian menghafalkannya, kemudian Nabi Muhammad baligul ani walau ayah, sampaikanlah kepada umatku, kepada sahabat-sahabat disampaikan
Balighul ani walau ayah. Kemudian para sahabat menghafal, kemudian banyak orang juga menghafal, lalu dituliskan, dan penulisan Al-Quran itu dikonfirmasi oleh Rasulullah. Sekarang saya tanya, Kodek Vatikanus mana ayatnya Nandar? Kok cerita aja omong kosong dari tadi. Yesus mengkonfirmasi tulisan itu? Kan tidak. Makanya menurut Bible itu sendiri, menurut sejarahnya, yang menulis Bible ini nggak diketahui. Bagaimana bisa menjadi rujukan kebenaran? Yang nulisnya saja nggak ada, yang nulisnya saja palsu. Makanya saya tunjukkan, akan ada beberapa ayat Bible yang akan saya tunjukkan, ternyata Bible itu palsu. Saya contohkan, Edis. Jangan kabur lo. Saya contohkan lagi ya. Nih, di dalam Lukas 10. Saya tunjukkan nih, Lukas 10. Teman-teman perhatikan ya. Ini Lukas 10, teman-teman. Ini di dalam bahasa Yunaninya ada tanda kurung kurawal. Habis waktumu Nandar, habis waktumu. Kenapa masih percaya dengan kitab habis palsu waktumu, semacam kasih ini? waktu sini. Habis waktumu. Oke. Sini. Sekarang waktumu ya. Lanjut. Jangan takut kau. Baik. Ya. Nandar, inilah yang para penonton ya dan orang-orang itu kecewa sama kamu Nandar. Temanya apa? Yang kau bahas apa? Nandar, temanya itu siapa penulis kitabnya, bukan isi kitabnya Nandar. Bisa nggak sih kamu fokus aja sama tema itu Nandar? Bukan kamu bahas ini isinya begini, ini isinya begini, bahwa ada perbedaan manuskrip, lari kamu itu. Kita nggak bahas manuskrip, kita nggak bahas dulu ada, kemudian ada tambahan kata-kata. Bukan itu yang kita bahas, nama penulisnya siapa. Aduh. Makanya Nandar punya kepala, jangan dibenturin terus ke lantai. Nama penulisnya itu siapa? Nah, kalau kamu bilang Zaid bin Sabit, Ali segala macam, itu dari sumber-sumber eksternal Nandar Peang. Kamu dengar nggak? Makanya kuping itu dikorek dulu. Yang saya tanya itu dari sumber Quran itu sendiri. Ada nggak di situ siapa penulisnya? Tadi kan saya sudah jujur Nandar sama kamu, bahwa kalau kamu merujuk kepada kitab Markus itu sendiri, kitab Matius itu sendiri, tidak ditulis di situ Nandar siapa penulisnya. Jujur kami mengakui itu. Itu loh. Dari kitab itu sendiri. Nah, kalau dari tradisi-tradisi bapak-bapak gereja dipercayai bahwa itu dari Rasul Matius, dari ini, tapi itu tradisi. Bukan dari sumber kitab itu sendiri. Nah, sekarang Nandar, saya kasih kamu tunjuk nih. Dari ayat itu sendiri, dari kitab itu sendiri. Nih, misalnya saya tutup nih. Di dalam penutup Injil Yohanes. Ya, Yohanes pasal yang terakhir. Pasal yang ke-21. Saya bacakan nih. Ini dari kitab itu sendiri nih. Saya bacakan. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Nah, siapa itu murid yang dikasihnya itu? Yohanes. Murid yang dikasihnya itu Yohanes. Baca ayat yang sebelum-sebelumnya. Kan jelas nih dari kitab itu sendiri. Nah, sekarang kamu saya tanya, dari Quran itu sendiri Nandar, siapa yang nulis Quran? Namanya siapa? Gitu Nandar pola pikirnya, fokus ke situ, ke siapa penulis kitab ini. Baru diskusi, asik kita diskusinya. Nah, perlu kamu tahu Nandar, kalau kamu baca Quran itu dari A sampai Z, nggak pernah di situ Allah itu ngomong tulislah, nggak pernah ada itu. Coba, saya semua umat Muslim tolong bantuin Nandar nih. Semua umat Muslim yang ada di bawah kolong langit ini, yang di Arab sana panggil, tolong bantuin si Nandar, suruh cari ayat yang nyuruh ditulis Al-Quran. Nggak ada Nandar Peang, nggak ada. Ya. Makanya saya bilang kitabmu ini bisa ditulis, itu ceritanya itu juga semuanya itu hancur lebur. Ceritamu itu semua hancur lebur. Kenapa? Karena di dalam narasimu dikatakan bahwa Umar lah yang mempunyai ide untuk membukukan itu. Lalu Abu Bakar merasa, saya tidak pernah ada perintah dari Rasulullah untuk menulis itu. Lalu dikatakan ini tugas yang sangat berat. Lalu akhirnya itu terrealisasi pada zaman Utsman bin Affan. Kan ceritamu udah berbelat-belit. Kamu bilang Muhammad yang memverifikasi.
penulisannya. Sementara di zaman Umar belum ditulis. Jadi ceritamu itu semua nggak ada yang jelas, Nandar. Nah sekarang saya minta sama kamu, tolong kamu sentuh. Ya kamu sentuh, dari tadi kamu nggak mau sentuh Quranmu. Takut kamu bahas Quranmu, tahu saya takut. Coba, di Quran berapa, surat berapa, ayat berapa yang menjelaskan tentang siapa penulis Quran. Seperti bagaimana saya mengutip Yohanes pasal 21 tadi, dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Jelas ini, ada. Ya. Nah, sekarang saya minta sama kamu, dari ayat Quran itu sendiri, surat berapa, ayat berapa yang mengatakan inilah penulis Quran. Saya cuma mau bilang sama kamu, Nandar, kitab Quranmu itu nggak jelas siapa penulisnya, Nandar. Nggak jelas. Ya, tahu-tahu aja. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Ini siapa yang nulis ini, Nandar? Tulisan siapa ini? Makanya lah kau beriman bahwa kitabmu itu jatuh dari langit karena kau bingung siapa yang nulisnya. Kau karanglah yang nulis itu Utsman bin Affan, tapi itu sayangnya ngarang. Ya kan? Ya. Gitu diskusi. Kenamanya. Edis jangan ngomong, jangan tantrum. Gua mulai waktunya ya. Terima, lu diem ya, jangan ngomong. Teman-teman, kata si Edis, saya tanggapi satu persatu ya. Kata si Edis, penulis kitab Yohanes adalah Yohanes. Bayangkan ini ya. Dialah murid. Katanya yang nulis adalah Yohanes, tetapi dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Kalau yang nulis adalah Yohanes, tentu dia nggak usah bilang dialah, tetapi akulah. Akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini. Kenapa dialah? Karena yang menulis kitab Yohanes bukan Yohanes murid Yesus. Kalau Yohanes murid Yesus, kenapa dia pakai dialah? Harusnya akulah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Tetapi dialah murid. Makanya kita ini nggak bisa lepas dari sejarah. Contoh, ya kita tahu bahwa Soekarno ini adalah bapak proklamator. Tetapi ada nggak di dalam proklamator itu dikatakan inilah Soekarno yang nulis? Kan nggak ada. Atau mungkin di dalam Undang-Undang Dasar 1445 kita ini nggak lepas dari sejarah. Nah, kalau siapa yang nulis Quran? Para sahabat. Itu jelas loh. Ayat. Saya minta ayat. Nandar, sebentar, Nandar, saya minta ayatnya. Oh, di mute sama dia ya? Sama dia di mute, teman-teman. Bible tidak luar ada biasa Nandar ini. Kenapa? Ternyata di mute sama dia. Katanya yang nulis Yohanes. Kok pakai ini dia? Teman-teman perhatikan ya. Dia pengecut dia. Kita turunkan saja dia, teman-teman. Karena di mute sama dia. Dialah murid. Kok pakai dialah? Harusnya akulah. Turunkan ya. ya. Yohanes sendiri bukan penulisnya. Karena di mute loh sama dia. Nggak fair ini dia. Di sini teman-teman ya. Masih ini ada. Bukan bohong ya teman-teman ya. Teman-teman bisa dengar suara dia. Di suara saya di tempat dia. Pengarang seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Ini fakta loh, nggak jelas. Sekarang saya tanya sama teman-teman ya, tolong jawab. Kedengeran nggak? Coba teman-teman masih bisa mendengar suara saya tempat dia? Bible itu ditulis berdasarkan hafalan atau berdasarkan kesaksian? Kita kasih kesempatan satu kali lagi. Bible ditulis berdasarkan satu kali. kesaksian. Tunggu habis ini. Tetapi kesaksiannya tidak jelas siapa yang bersaksi. Bahkan dialah murid. Katanya dia yang nulis, dialah murid. Biarkan Ibu Rita Wahyu yang akan menjawabnya ya. Saya nggak mau bertele-tele. Kita lihat teman-teman di sini. Ini caranya berdebat, Edis. Pakai data ya. Kalau kamu cuma ngomong, nih pakai data. Dialah murid. Kalau siapa yang menulis Quran, jelas teman-teman. Yang nulis Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Jadi kalau ada yang siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab, dan sahabat yang lain juga sama menulis. Itu ada dasarnya. Lah kamu ngomong tanpa data. Oke teman-teman, ini menurut Ibu Rita Wahyu, seorang praktisi, seorang akademi dari Kristen. Kita lihat nih. Ternyata Bible itu nggak ada aslinya. Nggak apa-apa, satu kali gue kasih dia kesempatan. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar. Oleh sebab itu, Alkitab harus benar dalam
setiap statement maupun pencatatannya. Jikalau ada kesalahan sekecil apapun dalam pencatatan Alkitab ataupun pertentangan-pertentangan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka pemberi Alkitab bukanlah Allah yang Maha Benar. Namun sayang sekali, kita sudah tidak memiliki teks Alkitab yang asli atau autografa. Loh, bagaimana si Edis tahu yang nulis itu adalah Yohanes sedangkan teks asli Alkitabnya sudah nggak ada? Kemudian kita hanya memiliki salinan-salinan, dan yang menjadi persoalan adalah dari sekitar 5.000 lebih salinan atau yang disebut sebagai manuskrip tidak memiliki kesamaan yang mutlak dalam penyalinan detail-detailnya. Oleh karena itu untuk mengedit, ternyata Bible ini diedit. Baik, kita lihat nih. Teman-teman, Bible ini makanya nggak diketahui karena sudah dirubah. Di antara para pengedit Alkitab ada 2 kelompok editor yang terkenal, yang mana hasil editannya banyak dipakai oleh orang Kristen di seluruh dunia saat ini. Mereka adalah Westcott Hort dan Desiderius Erasmus. Westcott Hort dan pengikutnya menghasilkan Alkitab Perjanjian Baru disebut Critical Text, sedangkan Desiderius Erasmus dan pengikutnya menghasilkan kitab PB yang disebut Textus Receptus. Dari 2 teks yang dihasilkan di atas ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang mencolok, yang mana critical text banyak melakukan penghapusan kata, perubahan arti kata tertentu. Sekarang saya tanya kepada Anda. Jawab pertanyaan saya ya. Saya tanya kepada Anda, kodeks tertua Perjanjian Baru adalah Kodeks Vatikanus tahun 329 Masehi. Saya tanya kepada Anda, dari mana rujukan Kodeks Vatikanus ini ditulis? Dari mana? Tunjukkan datanya kepada saya. Jeder, kon. Tunjukkan datanya. Ya teman-teman, saya baru tahu kalau Nandar ini memang agak lain ya teman-teman ya. Agak lain ini Nandar ini. Coba tahu nggak jawaban dia dari pertanyaan saya cuma satu. Penulis Quran jelas, penulis Quran itu sahabat. Iya. Yang saya tanya sama kamu dari tadi Nandar, siapa penulis Quran dari ayat Quran itu? Kamu jawab penulis Quran adalah sahabat. Iya. Nandar, di ayat berapa itu? Nandar, di ayat berapa? Sekarang saya tanya. Di ayat berapa? Di ayat berapa bahwa penulis Quran itu sahabat? Sebentar, Nandar. Di ayat berapa? Di ayat berapa penulis Quran itu adalah para sahabat? Di ayat berapa? Oke, silakan, kamu kan waktu saya. Enggak, sekarang saya kasih waktu sama kamu. Di ayat berapa? Ayo. Nih, sekarang saya juga bertanya. Tunjuk di ayat berapa? Ayat berapa? Surat berapa? Ayat berapa? Sekarang saya tanya, Al-Quran. Jangan kau lari. Di surat berapa? Ayat berapa? Quran ayat berapa? Surat apa yang mengatakan bahwa penulis Quran ini adalah para sahabat? Mana? Yang saya tanya, di dalam ayat mana? Sekarang saya tanya. Jangan kau lari. Di Quran berapa, surat berapa, ayat berapa bahwa penulis Quran itu para sahabat? Mana? Kau jawab dulu itu. Kau jawab dulu. Jangan kau bisanya nanya terus. Ku tanya balik kau nggak bisa. Mana? Dialah murid, katanya Yohanes yang nulis. Kenapa pakai dialah murid? Dengarkan. Biar saya jawab itu. Saya jawab ya. Saya jawab. Kalau ada orang yang ngomong, Soekarno dialah yang menulis naskah proklamasi. Pertanyaan saya, apakah itu membuat bahwa Soekarno bukan penulis proklamasi karena dia mengatakan dia? Tentu tidak. Kenapa ada kata-kata dia di situ? Karena penulis Injil Yohanes itu menginformasikan bahwa dialah yang menulis itu. Lalu dia menutup katanya dengan seperti itu, memberitahu kepada kita bahwa penulis Injil Yohanes itu adalah Yohanes. Sama seperti begini, kalau ada orang nulis, dialah Soekarno itu yang menulis naskah proklamasi. Apakah naskah proklamasi itu bukan tulisan Soekarno gara-gara ada orang yang mengatakan bahwa dia yang menulis? Tidak. Sekarang saya tanya sama kamu, di ayat Quran surat berapa, ayat berapa yang mengatakan bahwa penulis Quran itu para sahabat? Oke, baik, saya jawab ya. Bahwa Al-Quran itu surat berapa? Ayat gak usah kau cerita. Surat berapa? Saya jawab. Ini saya surat jawab. Berapa? Saya jawab. Ini surat saya berapa? Jawab. Ayat berapa? Ini saya jawab. Ini saya jawab. Ini saya surat jawab. Berapa? Ini saya jawab. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Al-Ahzab berapa? Al-Ahzab berapa? Al-Ahzab 70 71. Bacakan. Saya bacakan ya. Silakan.
Saya bacakan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Sebetulnya banyak juga ada di dalam Quran surat. Satu aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Satu, mana baca? Aduh, ini saya mau bacakan. Diam dulu Silakan. kamu. Baik. Silakan. Ya, di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan perbuatan kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian berikutnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Bahasa Indonesia aja lah, Nandar. Buang waktu. Jelaskan kenapa tegang-tegang. Enggak, bahasa Indonesia aja. Kau mau habis-habisin waktu. Mana di situ penulisnya sahabat, mana? Jelasan atau bagaimana? Saya tanya. Ketika saya jelaskan mana di situ penulisnya sahabat itu mana? Saya jelaskan kenapa Anda tidak mau mendengar saya? Enggak, masalahnya Anda itu bohong terus. Mana? Mendengar saya. Ketika saya jelaskan kenapa Anda tidak mendengar saya? Baik, ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah SAW akan mendapatkan kemenangan yang besar. Nah, mana di situ penulis? Mana di situ Nandar? 13 tahun saya. 13 tahun saya ketika kamu nekat, kamu ngomong ada. Kaget saya Nandar. Kaget saya ketika kamu ngomong ada. Mana di sebelah mana? Mana di situ tulisan bahwa inilah sahabat yang menulis di mana? Kamu bisa mendengar. Kalau saya lagi ngomong, kamu ikut ngomong. Dengarkan saya dulu. Nah, jadi di situ dikatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu, harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasulullah. Rasulullah SAW kan bersabda, ya. Udah mulai dia cocok bologi teman-teman, nggak ada di dia. Mana Nandar yang ngomong bahwa sahabat inilah yang menulis mana? Jawab kenapa lu ngomong. Nah, sekarang saya tanya juga. Mana di sini? Jangan kau lari. Sebentar. Jangan kau lari. Mana? Naik sini. Sebentar, jangan kau lari. Saya sudah jawab tadi Nandar. Saya sudah jawab pertanyaanmu. Sekarang saya mau fokus. Di ayat berapa, surat berapa? Di ayat berapa, surat berapa? Jangan kabur, saya tanya yang sama. Jangan kabur. Di ayat berapa, surat berapa? Jangan kabur. Sekarang saya tanya. Mana surat berapa, ayat berapa? Saya tanya. Nandar. Di ayat berapa, surat berapa? Saya tanya. Aduh, si Edis ini nggak berani diskusi. Bukan nggak berani, saya tagih janjimu. Sebentar, kamu tadi bilang sahabat yang nulis. Nandar. Saya minta kamu tunjukkan mana yang ngomong bahwa sahabat yang nulis mana. Sekarang saya tanya, perhatikan teman-teman ya. Kau jangan lari, enggak, ku tagih dulu itu. Sampai kau dapat ayatnya, kita nggak akan melari dari situ. Sampai kau dapat ayatnya. Di mana di situ yang nulis sahabat? Di mana? Saya nggak akan kabur. Kamu yang kabur. Tunjukkan sama saya di mana ayatnya. Jangan kabur. Di mana ayatnya? Iya, ini saya lagi. Nandar, di mana ayatnya? Jangan kabur. Nandar, saya nggak mau dengarkan. Saya nggak mau diskusi kita ini jadi diskusi kanak-kanak. Saya nggak mau. Tolong jadikan diskusi kita ini diskusi yang bermutu. Saya minta sama kamu. Saya tagih janji kamu Nandar untuk menunjukkan di mana di situ tertulis bahwa penulisnya adalah sahabat. Di mana? Nandar, saya minta sama kamu Nandar, kamu tunjukkan kepada saya. Di mana di situ tertulis bahwa yang nulis itu sahabat? Di mana? Saya menjawab, kamu aku Nandar. Nandar, saya minta sama kamu tunjuk ayatnya di mana? Ayatnya Nandar. Ayatnya Nandar, saya minta, saya kejar kamu terus. Saya minta sama kamu tunjukkan ayatnya. Nandar, sekali lagi Nandar, saya minta sama kamu Nandar, jangan kita diskusi anak-anak terus Nandar. Nandar, saya minta sama kamu jangan sampai kita diskusi kekanak-kanakan. Saya minta sama kamu tunjukkan ayatnya di mana. Nandar, lari dia teman-teman, lari takut dia. Nandar, saya tanya sama kamu, di ayat berapa? Ayat berapa? Apa enggak? Lunya mau dengar? Silakan, mana ayat berapa? Silakan ayat berapa? Enggak. Lu mau dengar apa enggak? Silakan. Lu mau dengar apa? Saya jawab dulu, saya tanggapi dulu. Ayat, saya nggak mau. Ayat, tunjukkan ayatnya. Kenapa lu hanya satu arah? Kenapa lu nggak mau? Ayat, saya udah jawab pertanyaanmu. Yang saya tanya sama kamu dari tadi, di mana di ayat berapa bahwa yang nulis itu sahabat?
Di Jelas-jelas ayat situ berapa? harus bukan yang nulis, Di dialah ayat tulis. berapa yang mengatakan yang nulis sahabat? Dialah Mana di tulis. situ sahabat? Mana sahabat di situ? Dialah Mana di nulis. situ sahabat Nandar yang nulis? Mana? Di ayat berapa? Kenapa Udah kamu nangis dia teman-teman, nangis kau. Masih kau mau datang besok? Nangis. Masih kau mau datang besok? Di mana? Di ayat berapa? Woi, Di ayat berapa? ya saya ya. Di ayat berapa? Enggak, dengar dulu. Sebelum Di kau mana ini tunjukkan yang kita nulis nggak bisa Yohanes? lanjut. Ya, di Karena mana ini kau yang sudah nulis membohongi Yohanes? umat. Di Sungguh mana kamu di sini tega yang berbuat nulis ada bohong. Yohanes? Kamu Di mana betul-betul di sini yang tega nulis ada Nandar Yohanes? membohongi jamaahmu. Di mana Kau bilang penulis di Quran sini itu yang sahabat. nulis Memang adalah kau. Yohanes? Nandar, sekarang kau tuh tanya, di mana? Jelas-jelas. Di ayat berapa yang mengatakan bahwa itu sahabat? Mana? Ku kejar terus pokoknya. Kita kejar terus dia pemirsa. Sampai nengel dia kita bikin. Sampai nengel dia kita bikin. Mana? Tunjuk ayatnya. Ayat. Di sini mau dijawab Ayat. apa enggak? Enggak ada. Ku kutip ayat Quranmu yang bilang bahwa yang nulis sahabat. Dijawab Kutip. apa enggak? Kutip. Silakan kutip. Dijawab apa enggak kamu? Oke. Kutip. Gantikan Silakan kalau kutip mau. ayatnya. Silakan kutip ayat Quranmu yang kamu bilang bahwa itu sahabat. Kutip. Lu gak berani Mana? sama saya sampai lu gak bisa berhenti ngomong. Sekarang saya tanya sama kamu. Kutip ayat yang barusan kamu bilang bahwasanya yang menulis itu sahabat. Mana? Alkitab Mana? adalah firman Allah. Jangan kau lari, Nandar, jangan kau lari. Lihat Nandar, lihat teman-teman, semakin lama semakin jadi konten ini bahwa Nandar lari terkencing-kencing menunjukkan di mana tertulis dalam Quran bahwa sahabat penulisnya. Sungguh kamu nekat luar biasa Nandar. Sungguh kamu nekat yang sangat nyata. Kesalahan sekecil apapun dalam penjelasannya. Kenapa Nandar, jangan lari kau? di Jangan lari. Quran berapa? Ayat berapa? Jangan lari. Mana? Jangan Di Quran berapa ayat lari. berapa? Jangan lari. Di Quran berapa ayat berapa Nandar? Lari. Nggak akan kita Jangan lari dari lari. situ. Jangan lari. Sebelum kau tunjukkan Jangan di lari. Quran berapa ayat Jangan berapa, lari. kita nggak pindah. lari. Silakan. Ku Jangan tagih lari. terus, Jangan lari. sampai akhirat ku kejar dia. Kita kejar dia sampai Jangan akhirat lari. teman-teman. Kita Jangan hantam terus. Mana? Coba kutip ayatnya. Kutip. Jangan lari. Kutip Jangan ayatnya lari. mana? Mana ayatnya? Kutip. Kamu jelas, Tolong tuh. Ini Tolong Alkitab, suruh jelas, Nandar tunjuk yang mengatakan tadi sahabat. Mana? Dia kutip tadi surat apa itu? Dibacanya Al-Azab. Enggak ada sama sekali di situ. Mana? Mana? Nandar, mana? Kejar terus. Kita kejar terus teman-teman. Kita kejar terus. Mana di situ dikatakan sahabat? Mana? Mana Nandar? Kita kejar terus pokoknya. Kita hantam terus dia di situ. Memiliki Suara saya kedengaran teman-teman ya. Suara saya udah menggelegar teman-teman. Udah menggelegar. Ya, kita hantam terus dia. Tunjuk. Ayo Nandar. Tunjuk di mana? Di mana? Teman-teman lihat ya. Di mana? Tunjuk ayatnya di mana? Di mana ayatnya? Ya, lari si Nandar. Sudah habis waktunya Nandar. Sudah habis. Sudah habis waktunya habis. Oke, kita mulai lagi. Nandar. Jangan lari. Mau diskusi yang sehat? Jangan lari. Mau diskusi yang sehat nggak? Kalau Nggak, saya mau ngomong, diskusi yang kamu sehat diam. nggak? Kalau saya ngomong, Kalau saya nanya kamu jawab. Iya. Kamu ngomong saya diam kalau kamu jawab pertanyaan saya. Iya, Kamu iya. tadi kan mengutip. Nandar, kamu tadi kan mengutip Iya, saya bahwasanya diam. yang nulis itu sahabat. Aduh, Betul? kamu Yang nulis kata pelocotan. kamu sebentar, Woi. Nandar, sebentar. Saya kalau kamu tanya saya tunjuk ayatnya. Kamu Ini tadi jelas, ngomong namun bahwasanya sayang sekali kita Nandar, sudah tidak Nandar, memiliki tes Alkitab yang asli. dengarkan. Ini gimana kita mau diskusi yang bagus kayak gini Nandar? Nandar, kita mau diskusi yang bagus gimana kayak gini? Nandar, saya tanya sama kamu. Nandar mau diskusi yang bagus nggak? Nggak mau diskusi yang bagus nggak kamu? Iya, kamu mau diskusi yang bagus nggak? Ya udah, kamu diskusi Mau, bagus apa mau. enggak? Mau, Oke, ayo. sekarang begini. Dengarkan, sekarang begini. Kamu tadi kan bilang bahwasanya yang nulis itu adalah sahabat, Iya, betul? makanya, oke, sebentar. Oke, sekarang begini. Tunjuk saya di Quran berapa surat berapa yang nulis itu sahabat? Mana? Lu mau dijawab tapi lu nya nggak bisa diam. Kau jawab pakai Bible. Yang kau tunjukkan itu dari Quran yang mengatakan bahwa itu sahabat. Mana? Gimana? Mana yang nulis di Quran dari sahabat mana? Yohanes 21 yang nulis adalah Yohanes. Lari kau Nanda. Masih kau mau datang besok. Masih kau mau datang besok. Mana? Surat berapa? Ayat berapa? Mana? Di sini ya, perhatikan Mana? ya. Surat berapa? Di sini
Dialah murid yang memberi kesaksian, bukan Yohanes. Ini siapa dia? Lari kau terus. Siapa yang ngomong dia? Lari kau terus, Nandar. Nandar, sudah gini aja lah, gini aja. Nih. Oke, ini ku kasih dengarkan Nandar. Dengarkan. Dengarkan, kasih saya waktu, kasih saya waktu bicara. Kasih saya waktu bicara. Saya tanya nih, dialah murid ini siapa yang ngomong? Ini gimana ini Nandar ini? Nandar, kenapa kau panik? Ya, dia ingin menutupi dustanya dengan cara membaca itu terus-menerus. Ditanya lagi, dijawab itu lagi, ditanya lagi. Sudah saya bilang Nandar, sebelum kamu tunjuk di Quran berapa, surat berapa, ayat berapa, kita nggak akan beranjak. Siapa dialah di sini? Sebelum kamu tunjuk, kita tidak akan beranjak. Silakan. Dialah murid berarti bukan si Yohanes yang ngomong. Di sini dialah murid. Nah, kalau Al-Quran ditanya siapa yang nulis, jelas Al-Quran yang nulis para sahabat. Mana ayatnya? Kita ini nggak bisa lepas dari sejarah. Mana ayatnya? Siapa penulis Al-Quran? Surat yang berapa? menulis Al-Quran adalah Jaid bin Sabi, itu surat Ali bin Quran Abi itu. Surat Thalib, Quran. Muawiyah bin Abi Sofyan, Ubay bin Ka'ab, sahabat yang lain juga yang kau tunjuk itu ayat Quran. Tidak diperintahkan. Itu ayat Quran itu. Banyak itu ini ayat sejarah. Itu ayat Quran. Kamu yang nulis Yohanes siapa? Yang ku minta apa? Ini loh yang ku minta apa? Enggak, yang ku minta dari Google apa dari Quran? Yohanes itu enggak jelas di halaman 165, teman-teman perhatikan. Ya, di halaman 165 begitu sedihnya. Ini menurut Katolik begitu sedihnya bisa. Ya Nandar, Alkitab dilepaskan dari sejarah itu nggak bisa, dia karena katakan Alkitab bahwa sendiri bagian dari Bible nggak sejarah. jelas. Penulis kitabnya nggak ada sama sekali, nggak ada di situ ditulis namanya. Seperti juga dengan sungguh luar pengarang biasa ketiga teman-teman ya. lainnya. Tidak kita Dibikinlah, ketahui, dibilanglah ini sama dia loh. yang menulis Sekarang, adalah Zaid, yang nulis Yohanes sendiri, Injil tapi Yohanes datanya dari Google. jelas. Nih, saya tunjukkan. Di mana datanya dari Quran yang nulis itu Nandar? Menggunakan kata ganti orang kok nekat sekali kamu ngomong kayak gitu. Disuruh nunjuk ayatnya, lari dia dibaca ayatnya. Katakanlah perkataan yang benar. Yang ngomongin apa? Dia mengatakan dialah murid. Gimana kayak gini? Ini terakhir nih. Ini waktu ini habis. Ini kita kasih 3 menit lagi ya. Kalau dia nggak jawab habis ini, kita kirim dia ke laut. Sayang sekali kita kirim sudah dia ke tidak laut. memiliki Kesempatan terakhir ini. yang asli, autografa. 3 menit lagi waktu Nandar, saya tunggu. Karena naskah saya tunggu 3 menit lagi waktu kita hitung nggak apa-apa. Bagaimana kita tahu kalau dia. yang nulis Yohanes orang data aslinya saja sudah hilang, sudah rusak. Kita sebentar lagi detik-detik Nandar kirim ke laut. Detik-detik Nandar kita kirim ke laut. Kalau kamu nggak mau nunjukin surat berapa ayat berapa yang menulis itu sahabat, ku kirim kau ke laut. Nih, saya bacakan ya. Surat berapa ayat berapa? Maka pemberi Alkitab bukanlah Allah yang maha benar. Namun sayang sekali kita sudah tidak memiliki tes Alkitab yang asli atau autografa yang ditulis langsung oleh penulis kitab, karena naskah autografa sudah hilang, rusak karena usia. Kemudian kamu 2 menit lagi, kita hanya memiliki salinan-salinannya. Dan yang menjadi persoalan adalah dari sekitar 5.000 salinan atau yang disebut manuskrip, tidak memiliki kesamaan yang mutlak dalam penyalinan catatan detailnya. Oleh karena itu, untuk mengedit ya teman-teman ya, untuk merubah manuskrip tersebut dan menjadi sebuah kitab, para pengedit harus sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan supaya hasilnya adalah firman yang terpelihara otoritasnya. Kemudian ini Alkitab diedit loh. Di antara para pengedit Alkitab ada 2 kelompok editor yang terkenal. Sama dia di-mute. Yang mana hasil editannya banyak dipakai oleh orang Kristen di seluruh dunia saat ini. Oh, di-mute. Ini jelas loh, sejarah loh. Pengecut ini Nandar. Mereka adalah Westcott Hort dan Desidus Erasmus. Kalau di-mute sama dia aku tendang. Nggak ada. Saya diskusi PK itu nge-mute orang. Nggak ada dalam kamus hidup saya menjadi pengecut seperti itu. Sama dia di mute, ya jelas ku tendang kalau di mute, ya. Nah teman-teman sekalian, kalau kalian buka Quran itu, kalian baca dari Al-Fatihah sampai Anas itu, siapapun Muslim yang bisa tunjuk dari ayat Quran itu bahwa penulis Quran adalah sahabat, penulis Quran adalah si fulan, si ini, ku tutup channel ini, ku tutup. Ngarang kau, bebas kau. Kalau cuman pakai sumber-sumber eksternal ngapain Nandar? Orang Kristen juga punya kalau sumber-sumber.
Yang nulis ini adalah ini, yang nulis ini adalah ini. Ngapain? Pakai sumber-sumber eksternal. Sumber itu langsung dari kitab itu sendiri. Tertulis nih, sayalah penulis ini. Misalnya kau baca teks proklamasi itu, kami bangsa Indonesia bla bla bla. Di bawah itu ada tertulis Soekarno Hatta. Itu tanda bahwa yang nulis itu Soekarno Hatta. Nah di dalam Bible kalau kamu baca kitab-kitab tertentu memang nggak ada. Dan itu kami akui, jujur. Tidak berkurang iman saya gara-gara mengakui itu, biar kalian tahu. Tidak berkurang sama sekali. Tetapi kenapa saya bisa percaya? Karena itu mengalami satu proses sejarah yang panjang, yang diuji oleh sejarah. Gitu. Kenapa orang-orang menerima naskah itu sebagai sumber kebenaran? Sebagai naskah yang berotoritas. Sebagai naskah yang bisa dipercaya. Ada dasarnya. Gitu loh, bukan asal-asal ini aja. Nah sekarang ku tanya kau isi Quranmu, kau gelagapan. Ilham, silakan nyalakan kamera. Apresiasi buat abangku Edis, Le. Kamu udah berani naikin aku. Ya silakan nyalakan kamera Ilham. Ya, beruntung. Ilham, ya, kamu mau nyalakan kamera nggak? Boleh. Silakan. Nyalakan kameranya. Silakan nyalakan kameramu. Kita bahas tadi omongan Nandar bahwa Quran bilang yang nulis Quran itu para sahabat. Di Quran berapa, surat berapa, ayat berapa? Ya silakan. Di Quran berapa, surat berapa, ayat berapa? Untuk menjawab pertanyaan si Edis, abangku. Wes habis mandi Edis gue. Si basah rambut. Di Quran berapa, surat berapa? Nggak usah kau pamer nampang di sini. Surat berapa, ayat berapa? Untuk menjawab pertanyaan kamu tuh, kita perlu korelasikan ayat-ayat Al-Quran dengan fakta-fakta alam. Jadi, aduh, sebentar Ilham, dengerin dulu Ilham, dengerin. Makanya saya sangat rindu ketemu dengan Muslim yang agak warasan. Dengarkan Ilham, tolong dengarkan saya bagus-bagus ya Ilham ya, Bro Ilham yang saya hormati sebagai tamu di Edis TV. Kita sedang mencari siapa penulis Quran karena ketika saya baca Quran nggak jelas siapa penulisnya. Nggak ditulis di situ yang nulis kitab ini adalah ini, nggak ada. Sudah? Nah, ketika kamu menanyakan hal yang sama kepada kami orang Kristen, ditanyalah sama saya, Bang Edis TV, iya Bang, siapa Bang yang nulis Injil Matius? Kalau kita merujuk kepada kitab Injil itu sendiri Bang, di situ memang nggak ada Bang siapa penulisnya. Tidak ditulis di situ, aku Matius menulis kitab ini, nggak ada. Sudah? Jujur saya ngaku, jujur. Ya, nggak bohong saya. Nah sekarang saya tanya sama kamu, di dalam Quran itu ada nggak yang menuliskan bahwa yang nulis ini adalah si fulan, ada nggak? Tentu nanti secara komplement. Aduh, jawab itu mutar-mutar. Ada atau tidak? Nanti, Edis. Inilah saya bilang susah mereka ini. Tidak mau jujur. Ini masalahnya itu nggak mau jujur. Kasih saya waktu hanya 5 menit aja ya. Saya cuma tanya, ada nggak di situ kata-kata bahwa yang nulis Quran ini adalah si fulan? Ada nggak? Itu sudut pandang kamu ya terhadap Al-Quran, jangan kamu paksakan. Udah, jadi nggak jelas ya. Jadi nggak jelas penulis kitabmu siapa ya? Gini Edis, manusia tulis sudut pandang. Penulis kitabmu aja nggak jelas. Kau kok nuduh penulis Bible nggak jelas? Gimana kayak gini Ilham? Kamu hanya mempermalukan diri saja. Sudut pandang kamu paksakan kepada sudut pandang manusia. Kan kau yang nanya pertama. Kalian nanya, siapa yang nulis kitabmu? Giliran ditanya balik, kau langsung terkencing-kencing. Bukan terkencing-kencing, kamu tidak mau mendengarkan penjelasan. Oke, begini aja. Pertanyaan saya adalah, ulangin pertanyaan saya. Oke, kasih saya waktu 5 menit, ya. Enggak, pertanyaan saya adalah, coba ulangi pertanyaan saya. Ya. Siapa penulis Al-Quran? Informasi menurut dari siapa mana? Penulis Al-Quran menurut Al-Quran itu sendiri? Iya. Oke, siapa? Tunjukkan ayat berapa? Saya jelaskan dan kamu dengarkan. Saya klarifikasi dan kamu verifikasi. Oke? Saya klarifikasi dan kamu verifikasi. Gampang kok. Kalau ngomong sama saya ini gampang, Edis. Nggak usah muter-muter. Oke. Semua fakta saintifik atau
ilmu di dunia ini selalu sebentar, jangan diputus. Selalu datang dari masa lampau. Apapun ilmu, ya, baik saintifik, inilah sosial, kualitas Islam. Inilah kualitas Islam, teman-teman. Sebentar. Yang ditanya siapa yang menulis kitab Al-Quran menurut kitab Al-Quran itu sendiri. Saya jawab, yang jelas. Kalau pertanyaannya siapa, berarti kau sebut nama. Sudut pandang kamu, jangan memaksakan kedangkalan sudut pandang kamu, karena setiap orang punya sudut pandang, punya cara. Karena kau mengajukan pertanyaan yang sama kepada saya. Kamu kan mengajukan pertanyaan kepada saya duluan. Siapa yang menulis kitab Matius? Ku jawab. Kalau kau baca kitab Matius itu, nggak ada di situ, Bang. Yang nulis itu adalah Matius, nggak ada. Kan jujur saya jawabnya, nggak berbelat-belit tawaf kayak kamu. Kami nggak suka tawaf kayak kamu. Kalau jawab, ini jawab, ya gitu. Kalau sumber eksternal, dengarkan. Kalau sumber eksternal mengatakan menurut bapak-bapak gereja, kitab itu bersumber dari Rasul Matius. Itu menurut sumber eksternal. Yang saya tanya bukan sumber eksternal, menurut kitab itu sendiri. Menurut kitab Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran akan saya sampaikan. Tapi oke, siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Dulu sudut pandang kamu, Edis. Iya, siapa yang nulis? Informasi yang disampaikan dalam Al-Quran itu melampaui zamannya. Jadi tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Karena manusia hanya mampu belajar berarti jatuh dari langit. Berarti jatuh dari langit. Edis. Enggak, berarti Quran itu jatuh dari langit. Sebentar, nanti bisa diverifikasi omongan saya. Aduh, berarti dia percaya kitab jatuh dari langit, teman-teman. Aduh, jatuh dari langit kitabnya, teman-teman. Aduh, inilah yang saya bilang. Kamu mau klarifikasi, tapi kamu nggak mau mendengar pernyataan saya. Oke, siapa yang nulis? Siapa? Siapa yang nulis? Setiap. Saya mau kamu sebutkan nama penulisnya siapa? Sebentar, Edis, itu sudut pandang kamu. Nggak jelas kan, teman-teman. Nyatalah sudah bahwa kitabmu nggak jelas siapa penulisnya. Sekarang kamu kok nekat bilang-bilang Bible nggak jelas siapa penulisnya. Kitabmu aja nggak jelas siapa penulisnya kok. Edis, aduh, inilah kamu. Aduh, Edis. Mau lari kau kan? Lari. Kamu cuman kasih waktu saya 5 menit aja. Kalau kamu mau memverifikasi, saya mengklarifikasi gitu loh, Edis. Kamu sediakan. Baik. Kita kasih dia waktu 5 menit. Intinya adalah bahwa Ilham sudah memberikan jawaban tersirat kepada kita bahwa kitabnya dia nggak jelas siapa penulisnya. Silakan. Sangat jelas, Edis. Sangat teramat clear. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada orang yang akil balik, yang akalnya sudah sampai. Kalau kamu akalnya belum sampai, maka kamu tidak layak. Tidak layak kamu mengulik Al-Quran. Tidak layak kamu membahas Al-Quran. Maka saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya. Oke? 5 menit. Mulai dari sekarang ya. Jangan dipotong. Kita dengerin di Akrobat, teman-teman. Oke. Jadi setiap pola, ya, informasi yang setiap peradaban manusia itu selalu dibangun dari masa lalu. Informasinya selalu dibangun dari informasi masa lalu. Ilmu apapun. Sedangkan dalam Al-Quran itu melampaui zamannya. Sekarang buka Quran surah An-Naziat ayat 1 sampai ayat 4. Tolong dibuka. Edis, katanya kamu tahu. Di situ menjelaskan tentang 4 gaya fundamental yang ditemukan tahun 1687. Edis, baca itu. Teman-teman udah lihat kan? Teman-teman udah lihat betapa warasnya mereka. Ini yang saya bilang. Ini pola-pola ilmu. Jadi tanpa saya ngomong kalian sudah tahu lah. Sudah tahu kualitas mereka seperti apa. Ini adalah pola-pola ilmu yang tidak mungkin dikarang oleh manusia. Oh, Dono, coba nada sambung Dono gimana ya? Benar, Edis. Manusia tidak bisa. Bentar, ku cari dulu lah. Ada sambungnya si Dono, bentar. Masa lampau. Dari memori dia yang dikumpulkan dari pengalaman-pengalaman masa lampau. Sedangkan Al-Quran informasinya melampaui semua itu. Kamu buka Al-Quran surah An-Naziat ayat 1 sampai 4. Di situ menceritakan tentang 4 dasar gaya fundamental yang membentuk alam semesta. Oke, kamu baca. Lalu kamu klarifikasi, kamu verifikasi nanti. Jadi
Edis. Sudah jelas, ini pola yang tidak mungkin dicetak atau diciptakan oleh manusia. Oke, begitupun juga dengan penciptaan makhluk hidup. Itu ada di Quran Surah Yunus, ayat 31. Di situ menceritakan bagaimana DNA, yang sekarang lagi ini ya rame ya, DNA itu tercipta. Oke? Berani nggak kamu buka sekarang Al-Quran? Kamu baca di situ. Nanti baru saya klarifikasi, saya jelaskan. Kalau kamu belum jelas, ya syukur kalau kamu sudah jelas. Oke? Jadi Al-Quran tidak mungkin diciptakan manusia karena manusia hanya bisa belajar dari masa lampau, hanya bisa belajar dari memori dia, dari pengalaman dia. Sedangkan Al-Quran informasinya mensemiotikakan, mengisyarahkan sesuatu melampaui. Oke, terus siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Kenapa ditanya penulis? Al-Quran tidak turun, ya tidak turun, tidak ditulis di abad ke-19. Aduh. Inilah saya bilang teman-teman. Ilham, pesan saya cuma satu sama kamu Ilham. Tolong kepala jangan sering dibenturin ke ubin. Sekarang malah tahu nggak? Sekarang malah ke aspal loh teman-teman. Mereka hobi benturin kepala ke aspal sekarang. Kemarin zaman dulu kan di padang pasir dibenturinnya. Terus pindah ke tekel. Pindah ke tekel, habis ini ke aspal. Pantesan makin parah, aduh. Ilham, yang saya tanya sama kamu tahu nggak apa? Mengalihkan. Enggak Ilham, yang saya tanya sama kamu apa? Pertanyaan kamu sudah terjawab dengan tuntas dan kamu tidak mengakuinya. Udah. Nggak ada ilmu kamu. Capek saya ngomong sama kamu Ilham. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Makanya teman-teman ya, kalau zaman dulu kepala dibenturin ke pasir, lalu dibenturin ke lantai, sekarang udah ke aspal. Iya, sekarang udah ke aspal, makanya makin sulit. Iya kan? Sekarang sudah hobi benturin kepala ke aspal. Di jalan sekarang benturin kepalanya. Ya, sudahlah ganggu orang di jalan, bikin macet, dibenturin kepalanya ke aspal. Aduh, ditanya apa, dijawab apa ini teman-teman. Sungguh nekat, kamu luar biasa yang sangat nekat. Kapan ketemu yang warasan dikit ini? 1.400 orang loh yang nonton. Tolonglah hargai, coba intelektualitasmu itu jangan dipermalukan di hadapan khalayak. Edis. Silakan nyalakan kamera. Bertingkah lagi kau ini, Edis. Bagaimana, Edis? Iya, kameramu mana? Bagaimana, Edis? Oke, siapa yang nulis Quran? Quran itu Meninggal. kalau wah. Langsung meninggal. Siapa yang nulis Quran? Kalau saya dapat orang yang nulis Quran dalam Al-Quran, kamu kasih apa, Edis? Saya tutup channel saya nih. Ada Quran di situ, Edis? Surat berapa? Coba mana Qurannya, dikasih lihat ke saya. Quran saya online. Quran saya online. Quran saya online. Saya di luar. Saya tidak mau di bandara itu didapati di saya ada Quran. Nanti saya malah panjang urusan saya nanti. Makanya saya nggak bawa Quran buku. Buka Quran yang kitab, Edis. Ini yang online ada. Yang online Quran? ada. Ada yang online. Oke ya. Nanti kalau kamu pegang Quran itu kan dari kanan ke kiri. Halo? Iya, terus? Edis, dengar suara saya, Edis? Dengar. Quran itu kan dari kanan ke kiri. Coba kamu lihat di paling akhir Quran, ada itu sumber Quran. Quran ini ditulis oleh PT Karya Indah Pengarang itu. Aduh, Kamu lihat di situ itu penulisnya itu. Ditulis Diproduksi oleh PT Quran. Wah, udah serius aku dengarnya teman-teman. Kupikir ada jawabannya. Aduh. Oke, Manjada Wajada, coba serius dulu. Enggak, serius dulu. Gini, menurutmu itu kitab itu dari Al-Fatihah sampai Anas itu satu orang yang nulis atau beda-beda?
Beda-beda dia, beda-beda. Oke, siapa aja penulisnya? Siapa? Coba sebutin satu aja. Dari banyak penulis, siapa satu penulisnya? Para sahabat, karena dulunya Oke, di Quran mana? itu kan Sebentar. Di dihafal. ayat berapa? Sebentar, tunjukkan ayat berapa yang bilang bahwa itu penulis sahabat. Kok di ayat si Edis? Nggak semua itu diceritakan Quran, Edis. Terus kamu bilang di sahabat itu yang dari mana kamu dapat itu? Dari sahabat itu, dari surat berapa? Quran itu kan perkataan bukan tulisan. Ketika Quran ditulis Perkataan itu bukan tulisan. Oke, mengumpulkan yang nulis pertama kali siapa? Yang nulis ke dalam buku itu siapa yang nulis? sahabat. Mana Jangan ayatnya? sampai Mana tercecer ayatnya? Seperti Injil. Mana makanya ayatnya? Ditulis dalam kitab. Mana ayatnya? Ya, yang tercecer itu kitabmu. Yang justru Injil itu tersusun rapi, makanya kalau kau baca itu rapi, runut dia, nggak tercecer, nggak bolak-balik. Ayat 1 ngomong Nuh, ayat 2 ngomong Musa, ayat 3 ngomong Isa. Oke, sebentar. Manjada, coba di ayat berapa? Coba yang bilang sahabat itu di mana? Ya, di mana? Di sahabat yang bilang sahabat itu ayat berapa? Sinyalmu bagusin dulu lah. Kamu setiap naik sini sinyalmu terus. Bagusin dulu lah sinyalmu. Sinyal 1 bar juga kamu. Ya saya heran ya teman-teman ya. Ini satu pun nggak ada yang jelas ini jawabannya ini gimana nih. Sungguh nekat yang luar biasa. Oke, silakan Ahkek. Terima kasih teman-teman yang kasih mawarnya, makasih. Ahkek. Tidak mau naik dia teman-teman. Sudah saya naikkan tapi masih berputar-putar. Ya, silakan ya kepada teman-teman muslim. Tema kita kali ini itu adalah siapa sebenarnya penulis Al-Quran. Nah, kalau Anda bilang Quran itu jatuh dari langit ya, maka selesailah sudah diskusi kita. Ya. Selesai. Karena temanya sudah jatuh dari langit. Jawabannya sudah jatuh dari langit, ya. Waduh, makasih Kak Mika. Waduh, dikasih paus teman-teman. Terima kasih Kak Mika. Si Nandar itu nangis ngelihat kalau dikasih paus itu Kak Mika. Si Nandar dia udah ngemis-ngemis, dia diskusi sama saya terus diskusi. Mana Edis mana? Aduh. Tapi kayak gitu teman-teman yang kita sajikan kepada dia teman-teman. Yang dibahas siapa penulis Quran. Dia lari kemana-mana. Lari ke manuskrip, lari ke ini. Yang ditanya nama penulisnya. Aduh, lari dia kemana-mana. Ya, saya berikan tantangan ya kepada orang-orang yang pengen membantu Nandar. Tolong tunjukkan siapa penulis Quran. Silakan, Muslim naik kemari. Kale, Muslim bang? Mau Halo? jawab itu bang, salam bang. Muslim? Enggak bang. Oke, kalau bukan Muslim kita turunkan dulu bang ya. Mohon maaf nih bang. Mohon maaf Penulisnya bang. itu sisu. Mohon maaf bang ya. Kita undang yang Muslim ya teman-teman ya. Saya di sini tidak mau membuat channel saya ini menjadi ajang ledek-ledekan atau hujat-hujatan ya. Itu yang harus kalian tangkap teman-teman Muslim yang ada di bawah. Lihat ya, betapa konsistennya saya. Saya tidak mau memberikan kesempatan kepada Kristen untuk menjelek-jelekkan kitab Al-Quran. Tidak saya kasih kesempatan. Inilah ininya saya nih. Ya, kalau di channel kalian, kalian undang Muslim, kalian sesama Muslim, kalian bahas Quran, kalian tanya, menurut ini. Itu makanya saya bilang channel murahan. Iya, channel murahan. Kalian undang Muslim, kalian tanya Muslim tentang kitab Kristen. Yang jawab, yang jelasin Muslim. Ya pastilah jawabannya pasti bela Islam. Ya kan? Karena apa ya? Karena sudah jelas sangat subjektif. Di tempat saya nggak seperti itu. Saya tidak mau membuat channel saya murahan. Saya undang yang Muslim. Itu. Ya.
Makanya naik ke sini. Sudah saya berikan lo kalian kesempatan. Karpet merah ini buat kalian ini. Coba. Siapa yang nulis kitab Quran? Ujang Soleh Muslim, Bang? Muslim. Oke. Diskusi yang baik ya, Bang ya? Boleh, boleh. Oke. Kenapa kitab Quran nggak jelas penulisnya, Bang? Jadi begini, Bang. Al-Quran itu wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Yang nulis siapa, Bang? Bukan berbentuk tulisan, tapi berbentuk kalam. Tulisan. Oke, terus yang nulis ke buku siapa? Bukan berbentuk tulisan, tetapi berbentuk kalam. Berarti semuanya itu Al-Baqarah begitu, dari Al-Baqarah yang sampai 280 sekian ayat itu nggak berbentuk tulisan. Tidak, ketika itu dihafal semua sama Muhammad. Iya, dihafal semua oleh Muhammad. Bang, abang percaya gitu? Itu oke, berapa hari Muhammad ngapalin itu? Al-Quran diturunkan Bang, kepada gini. Nabi Saya minta jangan tipu dirimu sendiri. Waktu saya baca Quran, ya, dari itu saya membutuhkan 1 bulan lamanya untuk menghabiskan dari Al-Fatihah sampai Anas. 1 bulan Jadi lamanya. gini, Bang, Sebentar, Bang, dengarkan saya, dengarkan. Jangan bodohi, jangan tipu dirimu sendiri, ya. Waktu itu turun, ayat itu turun, itu dalam 1 hari atau berapa tahun? Atau 22 tahun, 22 bulan, 22 hari? Nah, itu yang betul. 22 tahun, 22 bulan, 20 hari. Ya. Di Quran berapa itu? Surat berapa? Ayat berapa? Quran itu turun dalam 22 tahun, 22 hari, 22 bulan, 22 jam, 20 detik. Di mana? Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan. Tidak ada. Dulu, Bang. Sebentar, kalau saya, Bang, gini. Kalau saya cukup mengutip ayat Al-Quran. Saya kutip, Bang, dengarkan, Bang. Kalau saya ngomong pakai Quran. Kalau Anda ngomong pakai congor. Kalau saya berdalil pakai Quran, kalau kamu berdalil pakai asumsi liar. Di dalam Al-Quran, Anda tidak akan pernah menemukan ada ayat yang berbunyi bahwa Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Nggak ada. Yang ada bahwa Quran itu diturunkan pada 1 malam Lailatul Qadar. Percaya nggak kamu? Oke, 1 malam Lailatul Qadar atau 22 bulan 22 hari? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ayatnya. Itu tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Inilah saya bilang. Sudah Quran yang ngomong pun mereka nggak percaya. Mereka ini lebih percaya omongan-omongan ulama yang hurufnya kembar-kembar seperti itu. 22 bulan, 22 hari, 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Untung nanti nggak 22 jam, 22 detik. Dengarkan Ujang, dengarkan. Kamu percaya Quran atau percaya omongan ulama? Kamu lebih percaya Quran atau lebih percaya omongan orang? Gini, Bang. Sebentar, jawab dulu. Kamu lebih percaya Quran atau lebih percaya omongan orang? Gini, Bang. Jangan gini. Ini terakhir. Kamu lebih dengarkan. Pertanyaan Abang itu menjebak. Kok menjebak? Nah, ini kan pertanyaan singkat. Kamu lebih percaya kata Al-Quran itu sendiri atau kata orang? Nah, ini yang masalah. Di pertanyaan Abang jawab itu aja kau nggak tegas. Sudah kau di bawah. Kau jawab itu aja nggak bisa. Makanya aku bilang kau itu lebih percaya omongan orang. Udahlah aku bilang kalian itu nggak percaya Quran, kalian itu percaya omongan orang. Makanya Quran itu sendiri yang akan saya pakai untuk menampol mulutmu. Iya. Saya pakai Quran untuk menampol mulutnya Juma. Sungguh Anda nekat yang luar biasa mengatakan seperti itu. Sekian teman-teman diskusinya, dan kita bisa menilai bersama-sama bahwa Bang Idris mampu memberikan data-data terkait topik yang dibahas. Sedangkan yang saya lihat, Yonatan Nandar itu ngalor ngidul ke sini, ke sana, dan tidak mau memberikan jawaban yang pasti terkait siapa penulis Al-Quran. Untuk teman-teman semua yang mau memberikan komentar, saya persilahkan. Namun, silahkan berkomentar dengan komentar-komentar yang baik, kata-kata yang tidak menyinggung satu sama yang lain.
jangan gunakan caci makian, apalagi menghujat satu sama yang lain. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.